Oke, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai saham WiFi ya. Ini yang mau melakukan reg issue, kira-kira prospek kedepannya gimana di harga saat ini untuk saham WiFi itu pas video ini kita buat ada di level 2.200-an ya. Apakah masih cukup bagus buat dikoleksi atau enggak ya menjelang reg issue ya. Untuk WiFi sendiri sih ini udah naik cukup tinggi ya, kalau kita lihat dari awal tahun ini aja, dari Januari 2025 itu harganya masih di level 400-an. Dan sekarang udah di 2.200, berarti 5 kali bagger ya, dari 400 ke 2.200, jadi udah naik cukup tinggi. Hati-hati mungkin buat teman-teman yang misal minat di saham WiFi ya, walaupun ada beberapa sentimen positif, tapi ya biasanya sebelum sentimen itu rilis di publik itu harganya udah naik duluan ya. Jadi yang mau entry sih sebenarnya ya bisa dikatakan mungkin telat ya, telat. Cuman apakah masih bisa naik lagi lebih tinggi atau enggak ya itu tergantung dari market maker-nya. Kalau kita lihat kira-kira apa yang bikin harga saham WiFi ini naik cukup tinggi dari level 400-an ya. Kalau kita lihat di sini untuk sentimen saham WiFi untuk beberapa, waktu terakhir ini ya, yang bisa kita cari di internet, di antaranya ini sih, kepemilikan saham WiFi ya, ya dimiliki oleh Pak Hasyim. Kita tahu sendiri Pak Hasyim itu siapa, mungkin buat teman-teman yang belum kenal Pak Hasyim itu siapa, ya ini kita cek ya, ini perusahaan digital milik Pak Hasyim Hadikusumo. Itu masih saudaranya, presiden kita sih, ya coba kita cek kira-kira Pak Hasyim itu siapa. Ini mungkin buat teman-teman yang belum kenal ya, mungkin nggak pernah ngikutin Pak Hasyim itu ya ini, nggak cukup familiar ya untuk, wajahnya. Beberapa ini kita, lihat karena ini saudaranya adik dari Pak Presiden Prabowo Subianto, ya itu mungkin salah, satu sentimen juga ya. Jadi, perusahaan yang dekat dengan pemerintahan kemungkinan akan mulus lah untuk jalan bisnisnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada sentimen, eee, nggak lama ini sih ada ini ya, dana dari Jepang, investor Jepang itu, investasi 4 triliun di salah satu anak usaha milik WiFi. Ya jadi itu sentimen bagus juga sih, melalui private placement ini. Ya, melalui lewat private placement dengan membawa investasi sebesar 4 triliun, perusahaan asal Jepang NTT, ya ini, Nippon Telegraph, bacanya gimana ini? NTT Corporate ya. Jadi, eee, ya itu sih yang, sentimen yang kedua. Jadi mungkin sebelum ada berita ini rilis yang sebagian, orang pasti udah tahu kalau bakal ada investor dari Jepang yang masuk. Jadi itu mungkin jadi katalis positif untuk saham WiFi. Cuman kalau untuk saat ini ya udah telat, ini harganya udah di atas ya. Ya mungkin sebelum beberapa minggu atau bulan yang lalu bisa jadi sebagian orang udah tahu informasi ini, cuman belum dirilis di media. Jadi mereka pada beli di bawah dan sekarang hati-hati mungkin buat teman-teman yang entry soalnya dari segi kepemilikan saham ini untuk WiFi udah cukup banyak yang dijual belikan ke publik ya. Sekarang aja kepemilikan publik untuk saham WiFi itu sekitar kalau kita cek di Stockbit yaitu 40-an%, 44,25 dan ini cukup, tinggi sih. Dan kalau kita lihat, kepemilikan sahamnya investor asing beberapa hari terakhir ini mulai keluar ya, dari Januari itu udah mulai, keluar dan dibeli investor lokal. Jadi, ya perlu hati-hati sih mungkin buat teman-teman yang, misal baru mau entry ya, kecuali udah punya posisi di bawah, floating profit cukup tinggi dan mau nambah posisi dengan,
beberapa pertimbangan pribadi mungkin, atau buat teman-teman yang punya pertimbangan kenapa beli saham WIFI di harga saat ini, ya bisa ditulis di kolom komentar ya. Selain beberapa sentimen tadi, untuk saham WIFI juga nggak lama lagi ini mau melakukan reg issue. Reg issue-nya lumayan tinggi sih di harga 2.000 ya, pantas kerek naik sampai ke 2.000-an. Ya mungkin isu reg issue ini udah ada ya sebelum digoreng naik untuk saham PV ya. Emang mau reg issue di harga 2.000, jadi dinaikin dulu ke harga 2.000-an. Ya kalau mau entry sekarang ya telat ya. Jadi agak beresiko sih. Habis reg issue kita nggak tahu pastinya kemana, karena ya kecuali buat teman-teman yang kenal ya, untuk orang dalam ya. Disclaimer kalau mau beli kira-kira sampai level berapa ya. Nanti kita akan cek untuk teknikalnya. Untuk reg isunya juga cukup gede ya, 5,8 triliun itu dana yang akan diperoleh melalui reg isu. Padahal kalau nggak salah ya, di harga sekarang itu market cap untuk saham WIFI nggak terlalu tinggi sih. Kalau kita cek di sini ya, ini untuk saham WIFI, untuk market cap-nya pas di harga sekarang itu di 5,2 triliun. Dan kalau kita lihat untuk neraca keuangannya, ekuitasnya nggak ada 1 triliun, cuma 600-an M, 700-an M ya. Itu ini saham 2023 sih, belum update 2024-nya gimana. Di sini sih belum update. Coba kalau kita cek di Stockbit kira-kira untuk pendapatan di kuartal 2, udah update kalau di Stockbit ya. Kita lihat di sini untuk ekuitasnya berapa kalau kita cek di Stockbit sih? Equity. Nah, total modalnya hampir 1 M, naik sih, terus bertumbuh ya, 970 M, cuman masih di bawah 1 triliun. Market cap-nya 5 triliun. Jadi hitungannya ya kalau kita melihat saat ini ya, dengan laporan keuangan yang ada, ya hitungannya sangat mahal ya untuk saham WIFI ini. Cuman ada sentimen seperti itu yang bikin harganya sangat volatile ya. Dengan harga yang sangat volatilitasnya tinggi, kemudian pas valuasinya juga nggak murah, itu lebih cocok untuk scalping atau trading ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau entry harga 2.000-an ini, ya amannya untuk trading aja, harganya nggak sesuai prediksi, mending diantisipasi, di cut loss atau gimana ya, terserah gimana teman-teman mau antisipasi. Cuman untuk saya pribadi sih, kalau baru mau masuk untuk investasi jangka panjang itu agak beresiko ya. Agak beresiko, nanti habis reg issue pun juga ya kemungkinan nggak beda jauh ya. Untuk valuasinya ya emang nanti ekuitasnya bertambah, cuman lembar sahamnya juga bertambah. Jadi sama aja. Ya mungkin sekilas seperti itu ya untuk saham WIFI. Kalau untuk teknikalnya sendiri, untuk harga saat ini masih apa ya? eh Masih mencoba buat ini sih, bertahan di area dekat-dekat harga reg isunya ya. Ya supaya nanti pas reg isu juga harganya nggak jomplang terlalu dalam ya. Jadi kemungkinan akan bertahan di area 2.000-an ya, nggak jauh-jauh dari area situ sampai ex-date nanti, sampai come date nanti gimana habis reg isu ya, tergantung market sih. Nanti kita lihat ya respon market gimana. Ada potensi naik dulu mungkin di awal-awal ya, cuman habis itu ya tergantung dari performa dari saham WIFI sendiri. Untuk saham WIFI sendiri kalau kita lihat prospeknya ya, kalau kita lihat dari program atau ya rencana dari
saham WiFi sendiri ini kan mau menyediakan internet yang terjangkau ya, itu yang perlu digarisbawahi terjangkau. Jadi, ya kemungkinan nanti net profit margin-nya ya kalau target marketnya masyarakat yang terjangkau ya kayaknya dari segi pendapatan mungkin nggak nggak tinggi-tinggi banget ya untuk, profit nanti yang akan didapat ya ini hanya sekilas aja sih kalau kita lihat di sini untuk, proyeknya ya dari dana 4 triliun dari Jepang itu untuk menyediakan layanan internet terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Jadi ya terjangkau sih ini, yang perlu digarisbawahi terjangkau ya. Nanti gimana hasilnya ya kita lihat nanti di, update-update atau laporan selanjutnya dari saham WiFi ya. Cuman kalau kita lihat sekilas di sini sih agak agak beresiko kalau mau entry untuk jangka panjang atau untuk beberapa bulan ke depan di saham WiFi di harga sekarang ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan, masing-masing ya, dan mungkin sekilas seperti ini aja untuk saham WiFi, mungkin buat teman-teman yang punya pendapat lain untuk saham WiFi bisa ditulis di kolom, komentar. Ya untuk teknikalnya sendiri, untuk jangka pendek sih masih pantau area sini untuk support di 2140-an, kemungkinan jebol di bawah itu masih sangat besar ya dalam waktu dekat itu paling ini sih di 1990 ya mendekati area-area like isunya 2000. Kemungkinan akan berada di area sini sampai update nanti ya. Dan untuk trennya ke depan ya, kalau misal sampai WiFi bisa break di atas 2720, nah itu disclaimer buat teman-teman yang mau trading atau scalping ya, kalau volumenya bagus sih nggak masalah. Ya, volumenya bagus dan volatilitas masih tinggi, mau sentimen seperti apapun, valuasi semahal apapun, cuman kalau masih ramai, kalau untuk trading nggak masalah. Yang penting antisipasinya aja kalau harga nggak sesuai prediksi ya. Ya antisipasinya kalau sampai jebol lagi di bawah 2720 mungkin kalau bisa break di atas ini, kemudian ada yang jaga harga entry, nanti pasang stop loss atau antisipasi di area 2670-an dan mungkin untuk target price-nya bisa ke 3470. Yaitu untuk jangkauan ke depannya ya, kalau misal untuk saham WiFi ini emang bisa uptrend atau bullish. Mungkin sekilas seperti itu aja sih untuk saham WiFi ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kembali lagi disclaimer.